Shalom Aleichem. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama mau marah juga nggak apa-apa. Jangan sampai putri muslim ini terbelenggu, jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai tabir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Nah, sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Baik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Saf para lelaki itu yang terbaik adalah yang terdepan, wa syarruha, dan yang tidak baik, ya maksud tidak baik ini urutan yang rendahnya, ya, kalau tadi urutan yang paling bagusnya, urutan terendahnya, akhiruha, itu yang paling belakangnya. Nah, jadi ini ada motivasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengejar posisi yang paling depan, paling awal. Siapa yang datang, ayo maju saf duluan, susun sampai rapi, selanjutnya saf berikutnya, saf berikutnya, saf berikutnya. Maka orang yang bisa mendapatkan saf yang paling depan itu diunggulkan oleh Nabi SAW, diapresiasi. Ini orang yang paling baik, ya, karena bisa menyiapkan waktunya, tenaganya, pikirannya, menyiapkan waktunya untuk mendapatkan saf yang paling depan. Ya, selanjutnya orang-orang yang mendapat yang berikutnya, berikutnya sampai yang paling belakang disifati oleh Nabi SAW dalam konteks menyusun saf itu saf yang paling rendah urutannya. Ini wajar ya, sebagai bagian dari motivasi. Sebaliknya, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sedangkan untuk saf perempuan itu paling belakang, ya kan? Paling belakang dan dipandang yang paling rendah kalau ia mengejar ya yang depannya. Nah, ini apa maksudnya nih? Ini apa maksudnya? Apakah kalau sudah ada saf perempuan sudah dibatasin tiba-tiba paling jelek di depan, paling bagus di belakang? Ya. Nah, ini bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah seperti dikomentari oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi kalau kita melihat kepada syarah Sahih Muslim ini, ya ini yang kitab saya yang ini tanpa syarah, ada satu lagi yang bersyarah 9 jilid, syarah Imam An-Nawawi. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah bagaimana menempatkan saf laki-laki dan perempuan itu supaya tidak bercampur, ya, adami mukhalatul rijali ya ma'an nisa, ya, supaya tidak ada ketercampuran antara laki-laki dan perempuan. Karena itu diatur supaya yang laki-laki mendapati saf yang paling depan, perempuan itu di belakang, maksudnya berjarak dengan laki-laki. Jangan mengejar untuk menempel kepada laki-laki, ya. Diambil jarak supaya tidak ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Demikian ya yang disampaikan penjelasannya oleh Al-Imam Ad-Dawawi. Untuk itulah bahkan Al-Imam Al-Ghazali ya rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu pernah menyampaikan satu pendapat yang dipraktekkan sampai kini oleh masyarakat kita. Dan jangan lupa Imam Al-Ghazali itu juga faqih, seorang ahli fikih dan punya kitab ya penjelasan-penjelasan dalam fikih bermadzhab Asy-Syafi'i. Baik, beliau berpendapat bahwa hendaknya dibuat satu pemisah ya, yang memisahkan antara saf laki-laki dengan perempuan, semacam hijab. Nah, itu kita praktekkan saat ini. Dan apa di antara fungsi hijab itu melanjutkan pandangan Al-Imam An-Nawawi supaya tidak terjadi percampuran, bukan hanya percampuran secara fisikal, tapi juga percampuran secara non-fisik yang mungkin saja ketika terlalu dekat perempuan dengan laki-laki, yang perempuan bisa melihat ya gerakan laki-laki atau mendengar suara-suara dan sebagainya, ya, sehingga dengan itu berpengaruh bukan hanya kepada kehusyuan sholat yang ditunaikan, tapi dalam beberapa kasus juga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika menunaikan sholat. Ya. Ada satu lagi yang ditekankan oleh Al-Imam Al-Mawardi. Beliau punya kitab diantaranya ada Al-Hawi Al-Kabir. Ya, berpendapat bahwa
saking dijaganya pengaturan saf laki-laki dan perempuan supaya tidak ada terjadinya percampuran antara laki-laki dan perempuan, itu sempat disampaikan oleh beliau satu riwayat di era-era terdahulu yang meminta kepada para imam laki-laki tentunya, kemudian juga makmum laki-laki untuk diam sejenak ketika sholat telah usai supaya yang perempuan keluar terlebih dahulu. Itu sampai diatur bagaimana ketika sholat tuntas dikerjakan, yang imam makmum laki-laki diam dulu supaya yang perempuan keluar dulu. Setelah selesai perempuan sejenak baru kemudian laki-laki keluar. Anda bisa bayangkan, jangankan di dalam sholatnya, pasca sholat pun ulama yang berpandangan dengan sangat hati-hati supaya tidak terjadi percampuran, supaya tidak terjadi terlihatnya mungkin aurat-aurat perempuan yang sekat-sekatnya terbatas. Laki-laki bangkit melihat ke belakang di tempat-tempat tertentu yang mungkin pembatasnya ya kurang tertutup, mungkin dengan tingginya tertentu, terlihat ada sebagian yang melepas mukenanya, ada sebagian yang masih mengenakan, ada sebagian yang mungkin aurat-aurat tertentu bisa tertatap. Itu Al-Imam Al-Mawardi berpikir sampai sejauh itu. Ya, bahkan dalam selesai sholat pun biarkan perempuan keluar terlebih dahulu, baru kemudian laki-laki. Beberapa pandangan ulama ini memberikan kesan kepada kita bahwa bagaimana sholat itu bukan hanya penting ditunaikan dengan penuh kehusyuan, pemenuhan terhadap syarat dan rukun, tapi juga bagaimana adab, akhlak dalam penunaiannya diatur supaya tetap menjaga nilai-nilai ketaatan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kesan yang ditampilkan oleh para ulama kita yang melampaui zamannya, yang membahas kemungkinan-kemungkinan persoalan terjadi. Karena di era terdahulu kiranya jarang didapati atau mungkin juga tak pernah didapati ada perempuan bercampur sholatnya dengan laki-laki. Di era-era sahabat misalnya, tabi'in misalnya. Tapi para ulama kita itu sudah mendiskusikan bagaimana kalau ada perempuan yang bercampur dengan laki-laki di satu saf yang sama. Maka di sini dibagi pada dua bagian oleh para ulama. Yang pertama, jika percampuran dimaksud tidak diiringi dengan adanya pemisah, laki-laki langsung perempuan, perempuan lagi, laki-laki lagi, atau laki-laki, perempuan, laki-laki tanpa ada pemisah yang memungkinkan adanya sentuhan baik secara fisik ataupun tak langsung, ya, karena fitrah itu kan tak bisa ditolak, keberpasangan, ya kan, saling hasrat dan sebagainya, ya kan. Ketika itu terjadi, maka yang pertama ini, kasus pertama dianggap sholatnya tidak benar, ya, sholatnya batal, sholatnya tidak memiliki nilai dalam sahnya sholat. Baik, ini sepakat para ulama, tidak ada perbedaan di dalamnya. Jika dalam konteks penunaian itu ada sekat, misal ini laki-laki, kemudian disekat, apakah dengan kursi atau yang lain, lalu ada perempuannya, lalu ada laki-laki lagi dan seterusnya. Maka di sini terbagi dua pandangan ulama. Nah, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa berpotensi sholat demikian membatalkan untuk yang laki-laki. Ya, dianggap sholatnya batal untuk yang laki-laki. Sekalipun yang perempuan ya bisa benar menunaikannya. Benar dalam artian itu dia dari takbir sampai salam, mungkin dia benar menunaikan. Walaupun statusnya bermasalah juga. Jadi dalam konteks berjamaahnya, statusnya tetap bermasalah. Tapi yang laki-laki dianggap batal. Karena boleh jadi ya, ada hasrat-hasrat tertentu atau ada dalam penunaiannya gambaran-gambaran tertentu yang mungkin berpengaruh dengan keberadaan perempuan yang sholat di sampingnya. Itu pandangan Hanafiyah. Sementara mayoritas, ada Syafi'iyah, ada Malikiyah sebelumnya, juga ada Hanabilah berpandangan statusnya makruh, sangat tidak disukai. Walaupun ada yang menunaikan berjamaah di laki-laki, sekat perempuan, sekat laki-laki dan sebagainya, maka status berjamaahnya sangat tidak disukai, makruh. Anda datang memenuhi undangan, ya kan, diatur oleh yang mengundang. Ini laki-laki ya jalurnya, ini perempuan. Tiba-tiba ada perempuan merobos ke safnya laki-laki, ke antriannya laki-laki. Ketika sudah sampai ke depan, yang menerima, ya, yang mengundang itu, ketika akan menerima, sudah tahu itu bagiannya perempuan. Yang ini kok di laki-laki. Maka nampak ekspresi ketidaksukaan, ketidaknyamanan. Ya, walaupun mungkin dalam kondisi itu melihat, sudah ada di depan nih, ya kan, tanggung nih, walaupun disekat nih 1, 2, 1, 2, tapi dia memaksa ingin masuk di bagian laki-laki. Ya, yang terjadi seharusnya kan ada yang melarang, kan? Ini jalurnya ibu, ini jalurnya bapak. Tapi boleh jadi dalam kondisi tertentu, ada mungkin kondisi-kondisi yang merasa punya kedudukan tertentu, ya kan? Saya pengen ke sini aja, saya pengen langsung ya bersalamannya lewat jalur bapak karena saya punya kedudukan, ya. Ini pejabat A, ini pejabat B, sehingga yang ingin melarang petugas akan tak punya kuasa di situ, ya. Tapi tetap ketika menerima, ya, orang yang punya hajat untuk mengundang itu ketika menerima merasa tidak nyaman karena bukan tempatnya di situ, sekalipun dia punya kedudukan, punya jabatan, namun telah diatur posisinya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatur dengan detail bahwa orang-orang yang motivasi sholatnya didorong
bukan sebagai penyembahan kepada Allah dengan tulus yang mengikuti petunjuk Rasulullah, tapi memiliki motivasi-motivasi lain dalam kreasinya, atau barangkali ingin menampilkan kedudukan, atau lebih daripada itu untuk misalnya dalam konteks kekinian dibahasakan dengan pencitraankah misalnya, ditampilkan hanya untuk menampilkan kondisi tertentu, maka itu dikecam dalam Al-Quran, tidak dibenarkan. Sehingga Allah memberikan pandangan yang langsung dengan firman-Nya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Demikian di surat Al-Maun itu. Maka ada potensi celaka bagi orang sholat. Ya, wail di situ dikecam, sesuatu yang tidak dibenarkan, melebihi tidak disukai. Ya, dikecam, kemudian ya dikecilkan, ya, dan dihinakan. Dalam konteks itu tidak dipandang, ya, diabaikan, tapi juga dikecam, ya, kecaman, ya. Ya, siapa orang-orang yang dikecam itu? Lil musallin, ada orang yang sholat tapi salah motivasi sholatnya. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Ya, siapa itu? Alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang ingin dipandang oleh makhluk, orang-orang yang ingin mengesankan citra tingginya, orang-orang yang ingin menghadirkan pencitraan bagi dirinya. Salat seharusnya menampilkan penghambaan kita kepada Allah, ingin dilihat Allah. Itulah ihsan. Ketika salat dilakukan ingin dipandang makhluk, ingin dilihat makhluk, ingin dicitrakan makhluk, maka berubah dari penghambaan kepada Allah menuju sifat riya yang ingin diangkat oleh makhluk. Salat itu ibadah untuk bersujud. Sujud artinya merendahkan. Semakin kita merasa rendah, maka Allah meninggikan. Sebaliknya, ketika seorang menunaikan salat dan merasa dirinya tinggi, maka ia rendah di hadapan Allah. Fawailul lil musallin. Untuk itu, saudara-saudariku, yang ditampilkan ini adalah pencerahan. Bukan untuk memojokkan, bukan untuk merendahkan, bukan untuk mencela atau digunakan sebagai peluru untuk menghujam orang lain. Tidak. Ini justru untuk pencerahan kita semua supaya mendapatkan keterangan jelas baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.